Ini komponen chapter 10 ya. Intinya adalah perolehan dan pelepasan. Ya. Dan juga ini biaya-biaya yang keluar ya terkait perolehan, misalkan penambahan atau improvement atau repair biasa ya, atau perbaikan biasa. Ini disposisi atau pelepasannya, ini perolehan dengan cara yang lain. Nah, untuk masuk di sini ya, property, plant dan equipment itu sama saja dengan non current asset yang berwujud ya. Kita membahas yang non current asset yang berwujud. Nah, untuk properti apa yang non current asset itu kan sebenarnya ada yang dibagi menjadi yang berwujud ya. Ini yang berupa properti, plant dan equipment. Contohnya ada tanah, kemudian bangunan, kemudian peralatan, mobil ya. Jadi wujudnya itu ada secara fisik kelihatan. Kemudian ada non current asset yang berupa yang berwujud itu yang berupa PPE ini dan yang berupa sumber daya alam ya, yang berupa sumber daya alam. Kalau yang masuk di biological asset itu adalah yang sumber daya alam yang bisa diperbarui ya, hewan, tumbuhan. Kalau yang masuk di sini ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ya, contohnya adalah barang tambang ya, barang tambang nanti mengalami yang namanya depresi ya. Nah, karena tidak bisa diperbarui, nilainya akan begitu diambil gitu ya, diambil misalkan di tambang emas, emasnya diambil, maka akan mengalami yang namanya depresi atau penurunan nilai. Kalau terkait yang aset berwujud yang ini, yang jenisnya properti, plant dan equipment, ini mengalami yang namanya nanti depresi ya. Kemudian jenis non current asset yang satu lagi itu yang intangible asset ya, tidak ada wujudnya secara fisik tapi memiliki nilai dan manfaat bagi perusahaan. Itu yang kalian kenal, mungkin ada yang disebut paten, ada yang disebut merek, ada yang disebut goodwill dan sebagainya. Kita masuk dulu ke property, plant dan equipment. Yang secara fisik itu ada ya. Jadi kriterianya secara fisik itu kelihatan, ada wujudnya. Kemudian untuk bisa disebut lagi sini ya, kriteria di balance sheet dia masuk sebagai property, plant dan equipment. Ini adalah dimanfaatkan untuk operasional perusahaan sehari-hari. Ini nanti misalkan untuk membedakan dengan inventory gitu ya. Misalkan komputer ya, komputer yang di Indomaret gitu. Yang di kasirnya Indomaret kan ada pakai komputer ya yang di kasir. Nah, itu digunakan untuk operasionalnya kasirnya Indomaret sehari-hari ya kan. Nah, itu masuk ke kriteria atau kategori property, plant dan equipment. Ya, masuk ke sini. Digunakan untuk operasional untuk usaha sehari-hari. Beda dengan komputer ya, yang dijual di toko-toko di Mangga 2 gitu ya. Itu kan tidak digunakan tapi dijual. Jadi barangnya sama ya, barangnya sama nih. Barangnya sama-sama komputer tapi tujuannya berbeda. Kalau yang masuk kategori atau kriteria property, plant dan equipment ini dimanfaatkan untuk operasional sehari-hari, sedangkan kalau yang dicatat nanti sebagai inventory itu yang tujuan utamanya dijual. Ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Jadi digunakan dalam operasional perusahaan atau entitas sehari-hari. Tujuan utamanya tidak untuk dijual. Walaupun ya, nanti suatu saat bisa jadi dijual ya, karena sudah aus dan sebagainya bisa jadi dijual. Tapi tujuan utamanya bukan untuk itu. Nah, ini terkait masa manfaatnya ya. Masa manfaatnya relatif biasanya jangka panjang ya, lebih dari 1 periode. Dan biasanya didepresiasikan ya, karena mengalami penurunan nilai. Kecuali kalau yang jenis PP ini, kecuali untuk tanah ya. Nah, tanah ini tidak mengalami depresiasi. Nah, secara wujud tadi, secara wujudnya itu ada ya, physical substansinya itu kelihatan. Itu kriteria dari property, plant dan equipment. Kemudian ketika perolehan pertama kali, property, plant dan equipment ini dicatat sesuai dengan harga perolehan. Ya, historical cost ya, harga perolehannya itu berapa.
Nah, kita akan mengidentifikasi harga-harga perolehan ya, yang masuk ke komponen harga perolehan untuk properti, plant, dan equipment tadi. Kalau secara umum biasanya terdiri dari harga jual gitu ya, termasuk kalau ada pajak, kemudian misalkan ada pengurangan harga dan sebagainya. Lalu kalau berupa equipment gitu ya, kadang kan perlu pengangkutan ya, dari penjual kepada pembelinya itu perlu pengangkutan. Jadi ongkos kirim, kemudian sampai siap di biaya-biaya yang keluar sampai siap digunakan itu juga masuk ke harga perolehan. Nah, jadi pertama kali ya, ketika pertama kali dicatat nih, ketika pertama kali diperoleh menggunakan harga perolehan. Nah, nanti pada periode-periode berikutnya ya, untuk periode-periode berikutnya ini boleh memilih ya, boleh memilih apakah akan menggunakan tetap akan menggunakan harga perolehan atau akan menggunakan nilai revaluasi. Nah, contohnya begini ya, misalkan ada perusahaan di yang kantornya di Bintaro gitu ya, di Bintaro depan tuh, di Jalan Bintaro Utama. Dia beli sebidang tanah tuh, bila dibeli di sebidang tanah di tahun 2000 ya, di tahun 2000-an awal. Harga perolehannya waktu itu 1 meter perseginya itu misalkan 1 juta. Dia beli 100 meter tanah ya. Jadi akan dicatat sebagai land, itu berarti berapa? 100 kalikan 1 juta. Dia akan masuk ke nilai aset land ya yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 100 juta. Kalau perusahaan ini tetap memilih menggunakan metode cost ya, maka nanti di laporan keuangan yang tahun sekarang pun ya, di tahun 2020 nilai dari tanah itu yang tercantum di neraca akan tetap 100 juta. Kalau tanah kan tidak didepresiasikan dan jadi nggak ada akumulasi depresiasi juga ya. Jadi nilai tanahnya itu akan tetap terus 100 juta sesuai dengan harga perolehannya. Itu kalau menggunakan metode cost. Padahal bisa jadi ya nilai tanah di Bintaro depan sana tuh yang jalan depan stand itu mungkin bisa jadi sekarang 10 juta per meter gitu ya. Tapi karena dia memilih menggunakan metode cost, ya mau nggak mau dia tetap mencantumkan sesuai dengan harga perolehan. Nah, kemudian misalkan ya dia mau memilih menggunakan yang metode revaluasi. Ya. Di tahun 2020 dia memilih menggunakan metode revaluasi. Nah, kalau mau menggunakan metode revaluasi ya, menggunakan jasa penilai, ini dinilai harga tanah di Bintaro ya, yang jalan utama itu misalkan 10 juta per meter. Sehingga ya nilai tanahnya itu tadi luasnya 100 meter ya, 100 meter dikalikan 10 juta. Jadi 1 miliar ya, nanti nilai land yang ada di neraca menjadi 1 miliar. Nah, beda ya. Nah, kalau cost nanti akan tetap terus sesuai dengan harga perolehannya. Sedangkan kalau menggunakan metode revaluasi itu ya menggunakan nilai wajar ya, menggunakan nilai wajar. Nah, kalau sekali menggunakan metode revaluasi, maka nanti periode selanjutnya harus menggunakan metode revaluasi. Ya, nggak boleh misalkan pengen asetnya gede itu ya, pengen nilai asetnya tuh terlihat gede gitu sehingga laporan keuangannya itu nilai asetnya besar. Nah, dia menggunakan metode revaluasi gitu ya, sehingga nilai tanahnya naik gitu ya, nilai tanahnya naik. Nah, kemudian misalkan tahun depan pengen lebih kecil, aku mau menggunakan metode cost ya, nggak bisa seperti itu ya. Jadi ini harus konsisten ya, sekali menggunakan metode revaluasi, maka periode selanjutnya harus menggunakan metode revaluasi juga. Nah, ini nanti detailnya untuk metode revaluasi kita bahas di chapter 11. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi harga perolehan dari masing-masing jenis properti, plant, dan equipment. Yang pertama untuk tanah ya. Nah, secara umum kalau untuk tanah itu komponen harga perolehannya itu terdiri dari harga beli, kemudian closing cost itu untuk biaya balik nama gitu ya, biaya balik nama nih. Nah, ini yang keluar misalkan untuk bayar notaris ya, untuk bayar notaris tuh. Jadi biaya balik nama, biaya hukum, biaya legal ya. Nah, itu masuk ke closing cost dan akan dicatat sebagai harga perolehan tanah juga.
Kemudian kalau misalkan tanahnya ini mau diratain gitu ya, tanahnya diratain, atau kemudian ini tanahnya misalkan tanah rawa gitu ya, kalian mau bikin biar tanahnya itu nggak asem gitu, akhirnya nambah kapur gitu ya. Jadi ada biaya untuk grading, untuk filling gitu ya. Nah itu masuk ke harga perolehan tanah juga. Atau mau membersihkan bayar tukang gitu ya untuk membersihkan semak-semak dan sebagainya. Nah, untuk biaya yang keluar, itu akan dicatat sebagai harga perolehan tanah. Selanjutnya ini kalau ada pajak-pajak yang tertunggak, nah, ya kan harus dilunasi ya. Biasanya kalau sebelum balik nama ya, untuk pajak-pajak yang tertunggak ini harus dilunasi. Nah, itu juga masuk nanti ke harga perolehan tanah juga. Lalu ada additional land improvement ya, yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Contohnya gini, dia beli tanah, kemudian dia mau bangun gedung dan sebagainya gitu ya. Nah, dia bikin drainase dulu ya, bikin drainase, saluran air atau mungkin di paving gitu ya. Nah, itu kan maksudnya melekat di tanahnya itu ya, melekat di tanah dan maksudnya akan tetap permanen di situ. Nah, kalau yang sifatnya permanen seperti itu ya, walaupun dia bikin kayak land improvement gitu ya, sebenarnya ada saluran air dan drainase dan sebagainya, itu masuk ke harga perolehan tanah. Nah, itu yang pertama cost of land ya. Kemudian ada yang disebut land improvement. Nah, kalau yang land improvement, ini kayak semacam bangunan di atas tanah gitu ya, tapi bentuknya bukan bangunan atau gedung gitu, bukan ya. Misalkan untuk bangku, itu bangku taman, kemudian pagar gitu ya, kemudian ini untuk parking lot gitu ya. Itu akan dicatat sebagai land improvement. Dan kalau land improvement ini nanti akan didepresiasi ya, karena dia memiliki masa manfaat yang terbatas. Kalau untuk yang land improvement yang indefinite ya, indefinite life gitu, yang langsung melekat di tanah itu masuk ke cost of land. Sedangkan kalau ada pagar, kemudian mungkin taman gitu ya, nah itu masuknya ke land improvement. Gitu. Kemudian ada jenisnya sama, maksudnya barangnya sama nih berupa tanah gitu ya, berupa sebidang tanah. Tapi tidak boleh dikriteriakan, tidak boleh dikategorikan sebagai land ya, tidak boleh dikategorikan sebagai land di property, plant dan equipment. Ya. Contohnya kalau perusahaan beli itu ya, beli tanah, ya, gunanya itu misalkan untuk spekulasi gitu ya. Dia beli, wah ini misalkan ini bulan depan mau dibangun mall. Nah, tanah di sini pasti harganya naik gitu ya. Jadi dia beli dalam rangka untuk nanti dijual gitu ya. Nanti dalam rangka untuk dijual untuk itu ya, spekulasi harga gitu ya. Ini harganya mau naik nih, dibeli kemudian nanti dijual kalau harganya naik. Nah, kalau tujuannya seperti itu, maka land yang dibeli itu tidak boleh dikriteriakan sebagai property, plant dan equipment, tapi akan masuk dicatat sebagai investasi jangka panjang gitu ya. Kemudian kalau ada perusahaan beli tanah, nih perusahaan real estate gitu ya. Nah, perusahaan real estate dia beli tanah, sebidang tanah, dan tanahnya itu memang untuk dijual. Nah, misalkan pembangunan jaya, misalkan Sinarmas dan sebagainya gitu ya. Ini kontraktor atau jasa dan perusahaan real estate ya. Perusahaan real estate dia beli sebidang kafling gitu ya, bidang kafling, kemudian dia paro-paro gitu ya, kemudian dibagi-bagi lalu dijual gitu ya. Nah, dijual masing-masing sepetak-petaknya itu masing-masing dijual. Kalau tanahnya dibeli dengan tujuan seperti itu, maka land yang dibeli tidak boleh dikriteria sebagai plant, property, dan equipment, tapi akan dicatat, akan diklasifikasi sebagai inventory. Ya. Jadi barangnya boleh sama gitu ya, barangnya boleh sama, tapi tujuannya buat apa? Ya. Jadi tujuannya inilah yang akan menentukan ya, yang akan menentukan kriteria apakah masuk sebagai land atau sebagai investasi atau sebagai inventory. Kemudian harga perolehan yang kedua untuk building ya, untuk bangunan.
Yang masuk ke harga perolehan bangunan di sini biasanya ini kalau misalkan bangun sendiri ya. Nah, kalau bangun sendiri berarti kan biasanya beli apa? Beli material. Kemudian ada itu ya, ada gaji atau upah untuk tukang yang bangun. Ya, itu masuknya ke labor ya, masuknya ke labor. Kemudian ya kalau bangun biasanya ada apa? Ada mandor. Nah, kalau mandor ya, itu masuknya sebagai overhead. Nah, itu biaya yang disebut biaya overhead. Ya kan kalian sudah belajar itu ya, akuntansi biaya. Ini masuknya ke overhead. Atau kalau terkait listrik, ya, listrik, air itu juga masuk sebagai overhead dan akan masuk ke harga perolehan dari building. Kemudian kalau dia ketika bangun pakai jasa arsitek gitu ya. Nah, jadi biaya untuk bayar jasa arsitek itu juga masuk ke harga perolehan building. Lalu misalkan perlu mengurus untuk izin pendirian bangunan, itu juga masuk ke cost of building-nya. Nah, jadi yang masuk ke cost of building kalau membangun sendiri ya, kalau membangun sendiri maka dari sejak proses itu ya, proses dia itu ya, nyiapin material, ngeru apa, kemudian kalau biaya perataan tanah masuknya ke cost of land ya. Tapi kalau sudah mulai bangun masuknya ke cost of building. Sampai dengan bangunannya itu selesai. Itu kalau bangun sendiri. Kalau beli jadi ya udah berarti tinggal apa? Tinggal menghitung ya harga belinya berapa, kemudian pajak-pajak yang terkait dengan pembelian bangunan itu berapa ya. Biaya-biaya balik namanya berapa itu masuk ke cost of building ya. Kalau buildingnya tuh beli ya, bukan bangun sendiri. Berikutnya untuk PPE yang jenisnya adalah peralatan. Ya, peralatan. Di sini termasuk mesin dan sebagainya ya. Yang biasa dimasukkan ke harga perolehan peralatan, harga beli, kemudian pengangkutan ya, pengangkutan dari penjual kepada pembelinya ya. Bisa dibebankan gitu ya kalau kalian mau beli AC gitu misalkan. Nah, kalau misalkan beli AC gitu kan kadang ada ongkos angkutnya sekian, ongkos 100.000. Maka ongkos angkut yang 100.000 itu masuk ke harga perolehan peralatannya. Lalu, nah kalau beli kadang pas pengangkutan itu juga perlu yang namanya asuransi ya. Asuransi ini asuransi ketika pengantaran ya, bukan asuransi misalkan nih kalian beli apa misal asuransi yang tahunan ya. Kalau yang asuransi tahunan misalkan beli mobil kemudian apa ada asuransi tahunan untuk kebakaran dan sebagainya itu masuknya sebagai asuransi biasa ya, beban asuransi biasa atau prepaid insurance nanti dicatatnya. Nah, kalau asuransi yang masuk ke harga perolehan equipment, ini adalah asuransi selama masa pengiriman. Ya, itu masuk ke situ. Kemudian biaya-biaya lain yang diperlukan, misalkan ini biasanya kalau yang special foundation ini terkait ini ya, yang berikutnya ini. Jadi perlu ada perakitan ya, kemudian perlu ada pemasangan. Jadi kalau misalkan beli AC, AC-nya nggak diapa-apain gitu ya, nggak dipasang kan nggak bisa dimanfaatkan tuh. Sedangkan tadi yang disebut cost itu kan harga yang seluruh biaya yang keluar sampai dengan aset siap digunakan. Nah kalau nggak dipasang berarti kan nggak siap digunakan. Jadi ketika ada biaya instalasi ini keluar maka masuk ke dalam harga perolehan peralatan. Termasuk juga misalkan kalau mesin dia memerlukan testing gitu ya, testing atau di sini untuk trialnya. Nah, biaya yang keluar itu juga dicatat sebagai harga perolehannya. Ini di exercise 10.1 ya, ini nanti bisa kalian jawab sendiri ya. Ada beberapa item ya nanti akan dicatatnya sebagai apa ini gitu ya. Apakah masuk ke building, masuk ke land dan aset tetap lainnya dan sebagainya. Saya lanjutkan dulu ke ini. Bagaimana kalau suatu aset itu ya diperoleh dengan cara membangun sendiri ya, self constructed asset ya. Bagaimana perhitungannya ya. Dan terutama di sini untuk kalau biaya untuk pembangunan sendiri ini berasal dari pinjaman.
Nah, kalau berasal dari pinjaman maka ada bunganya, ya kan, ada bunganya. Nah, ini ada pendekatan ya, ada pendekatan nanti apakah bunganya itu dikapitalisasi. Dikapitalisasi itu maksudnya dicatat sebagai nilai aset yang kita bangun atau tidak. Nah, IFRS mengarahkan ke yang mana? Nah, untuk bangun sendiri ini misalkan nih kalau bangun gedung maupun bikin peralatan ya, ada materialnya, ada direct labor-nya, itu akan dicatat sebagai harga perolehan dari aset yang dibangun. Kemudian overhead juga ya. Lalu ini pendekatan yang saya sampaikan tadi, di mana kalau IFRS ya, ini pendekatannya ya terkait biaya-biaya yang keluar ya selama masa konstruksi ya, itu adalah mengkapitalisasi ya seluruh biaya yang terjadi ya. Aktual cost-nya itu berapa, yaitu dikapitalisasi selama masa konstruksi. Dia ngambilnya di tengah-tengah. Karena ini ada dua pilihan, apakah tidak mengkapitalisasi bunga yang muncul, kalau biaya atau dana untuk pembangunannya itu berasal dari pinjaman, ini ada pendekatan kalau interestnya tidak dikapitalisasi. Kalau ini pendekatannya, ini interestnya seluruhnya dikapitalisasi. Nah, kalau yang di IFRS ini aktual cost-nya nanti yang dikapitalisasi gitu ya. Tapi nanti ada aturan lagi ya. Nah, ada metode yang namanya menggunakan yang avoidable interest ya. Kalau yang digunakan di IFRS. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk itu ya, kapitalisasi interest ya, capitalized interest, mengkapitalisasi bunga ya, mengkapitalisasi bunga. Yang pertama kita harus memperhatikan itu termasuk ke dalam aset kualifikasian tidak. Nah, jadi kalau bahasa PSAK-nya itu aset kualifikasian. Kemudian kita harus memperhatikan periode kapitalisasinya, mulainya kapan, berakhirnya kapan. Kemudian berapa yang akan kita kapitalisasi. Untuk qualifying asset, nah ini dua tipe asetnya ya, dua tipe asetnya yang nanti kalau ada bunga terhadap konstruksi aset ini, maka bunganya itu akan dikapitalisasi. Yang pertama asetnya itu dikonstruksi ya, dibangun gitu, dibangun atau dibuat dengan tujuan digunakan sendiri oleh perusahaan. Atau tujuannya itu nanti akan dijual atau disewakan gitu ya. Kemudian periode kapitalisasinya. Nah, mulainya kapan? Mulainya kalau nih ya 1, 2, 3 ini terjadi. Kalau yang misalkan kalau salah satu berarti periode kapitalisasinya belum mulai ya. Pertama ya, pengeluaran terkait aset yang dibangun itu sudah ada. Berarti misalkan sudah beli material gitu ya. Kemudian aktivitasnya itu sudah siap dikerjakan. Materialnya ada, tukangnya ada, mandornya ada. Ini udah siap bangun gitu misalkan. Kemudian ya bunganya ini sudah terjadi, berarti pinjamannya sudah ada. Ya, jadi dana yang berasal dari pinjaman ini sudah ada, pengeluarannya itu sudah akan terjadi, berarti sudah akan terjadi juga ya. Kemudian aktivitas kegiatan untuk bangun asetnya itu juga sudah siap dilaksanakan. Nah, maka saat itulah ya periode kapitalisasi dimulai. Kemudian berakhirnya kapan? Nah, berakhirnya itu ketika asetnya itu substantially complete di sini ya, berarti sudah selesai ya, secara substansi itu sudah selesai dan siap digunakan. Berapa yang akan dikapitalisasi? Nah, kita ini menggunakan yang namanya ini nanti metode avoidable interest, bunga yang bisa dihindari gitu ya. Nanti yang akan kita kapitalisasi ya, kita akan membandingkan mana yang lebih rendah ya, antara bunga yang sebenarnya muncul ya, bunga yang sebenarnya incur atau terjadi ya. Bunga aktualnya berapa ya. Kemudian
dibandingkan ya dengan avoidable interest ya. Avoidable interest ini adalah bunga yang bisa dihindari jika asetnya itu nggak dibangun gitu ya. Kalau asetnya nggak dibangun berarti kan tidak akan ada pengeluaran, tidak akan ada pinjaman. Nah, ini kira-kira bisa menghindari bunga berapa? Nah, itu tadi ini yang disebut metode avoidable interest. Nanti akan kita bandingkan actual interest dan avoidable interest mana yang lebih rendah. Nah, sebelum nanti kita menghitung yang avoidable interest ya, kita akan menghitung dulu terkait pengeluaran-pengeluaran selama masa konstruksi dengan cara menghitung secara rata-rata tertimbang ya, weighted average accumulated expenditure ya, secara rata-rata tertimbang pengeluarannya selama masa konstruksi itu berapa. Nah, karena rata-rata tertimbang nanti berarti tiap pengeluaran tiap pengeluaran itu akan dikalikan dengan fraksi waktu ya, fraksi waktu dalam 1 tahun. Misalkan pengeluarannya itu baru terjadi di bulan Oktober gitu ya. Berarti nanti pengeluarannya berapa ya, dikalikan dengan dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Jadi dikalikan 3/12. Ya, itu kalau mau menghitung yang dengan rata-rata tertimbang. Nah, ini contohnya ya. Misalkan di sini Hanren Group ya, dia mau bangun gudang ya. Estimasinya akan selesai dalam jangka waktu 17 bulan dimulai di tahun 2019. Ini beberapa pengeluaran ya. Ini pengeluaran yang terjadi selama tahun 2019. Yang pertama di tanggal 1 Maret ini pengeluarannya sebesar $240.000. Kemudian pengeluaran di 1 Juli ini sebesar $480.000 dan pengeluaran di 1 November sebesar $360.000. Nah, 3 pengeluaran ini ya, ini nanti akan kita hitung secara rata-rata tertimbang. Pertama ya, untuk pengeluaran yang tanggal 1 Maret jumlahnya tadi adalah 240.000. Nah, kita kalikan dari periode 1 Maret sampai dengan 31 Desember. Ya, jadi fraksi waktunya di sini adalah 10/12. Nah, jadi 240.000 dikalikan 10/12. Maka WAAE-nya ya, weighted average accumulated expenditure-nya adalah 200.000. Kemudian untuk pengeluaran di tanggal 1 Juli, nilainya tadi adalah 480.000. Kemudian kita kalikan fraksi waktu, ini dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember. 6 bulan ya, kalikan 6/12. Diperoleh WAAE-nya adalah 240.000. Selanjutnya pengeluaran di tanggal 1 November sebesar $360.000 dikalikan fraksi waktu ini dari 1 November sampai dengan 31 Desember. Berarti 2 bulan ya, 2/12. Sehingga WAAE-nya ini 60.000. Total weighted average accumulated expenditure-nya ya, rata-rata pengeluaran secara rata-rata tertimbangnya adalah 500.000. Nah, jadi langkah pertama nanti menghitung ini ya, menghitung rata-rata tertimbang dari pengeluaran yang terjadi selama 1 tahun. Selanjutnya ya nanti baru kita hitung dengan tadi ya dengan avoidable interest tadi. Nah, tingkat bunga. Nah, tingkat bunga mana yang akan kita gunakan? Gitu, tingkat bunga mana yang akan digunakan? Nah, di sini ya ada 2 jenis tingkat bunga ya. Nah, yang pertama adalah tingkat bunga ya, tingkat bunga dari pinjaman khusus ya. Pinjaman khusus ini adalah pinjaman yang memang sengaja dibuat ya dalam rangka membangun aset tersebut gitu ya. Misalkan dalam rangka membangun gedung, ini perusahaan ini ngutang ke bank sebesar 10 miliar. Nah, berarti tujuannya memang khusus ya untuk mendanai gedung yang akan dibangun. Nah, specific borrowing itu tingkat bunga yang melekat di situ ya. Tingkat bunga yang specific borrowing itu nanti akan digunakan untuk menghitung interest ya, untuk menghitung bunga yang dikalikan nanti ya. Di sini tadi pengeluaran yang di sini nanti akan kita kalikan dengan specific borrowing ya. Dengan
dengan batas maksimum ya, dengan batas maksimum adalah sebesar pinjaman yang dilakukan. Misalkan nih, misalkan di sini tadi pengeluarannya adalah ya, ini rata-rata tertimbangnya gini kita hitung diperoleh 500.000. Nah, pinjaman khususnya, misalkan pinjaman khususnya itu hanya 300.000 misalkan ya. Misalkan hanya 300.000 dengan tingkat bunga 10%. Maka yang bisa dikalikan dengan tingkat bunga pinjaman khusus yang 10% tadi itu hanya 300.000 saja. Ya, hanya 300.000 dari total pengeluaran ini ya. Dari rata-rata bank yang ini itu hanya 300.000 kalikan 10%. Kemudian sisanya ya, sisanya yang 200.000 ya, sisanya yang 200.000 dikali tingkat bunga yang mana gitu. Dikalikan dengan tingkat bunga yang mana? Nah, itu menggunakan tingkat bunga yang kedua. Akan menggunakan tingkat bunga yang kedua ini ya. Tingkat bunga kedua ini adalah rata-rata tertimbang dari pinjaman-pinjaman yang lain selain yang spesifik borrowing. Ya. Jadi misalkan perusahaan itu ya selain yang pinjaman khusus ini dia punya obligasi, punya notes payable. Nah, nanti kita akan menghitung secara rata-rata tertimbang berapa persen ya tingkat bunga untuk pinjaman-pinjaman yang lain tersebut. Itu nanti akan kita kalikan ya dengan yang selisihnya ini tadi ya. Jadi yang 500.000 ini ya, nanti untuk menghitung avoidable interest ya, itu yang 300.000 dikalikan 10% dari yang specific borrowing, kemudian yang 200.000 sisanya itu dikalikan dengan rata-rata tertimbang untuk bunga dari pinjaman yang lain. Nanti lebih jelasnya menggunakan yang pakai contoh kasus. Ya. Nah, ini cara untuk menghitung gitu ya, cara untuk menghitung rata-rata tertimbang pinjaman-pinjaman yang lain itu. Ya. Misalkan ini untuk pinjaman yang selain spesifik borrowing ya. Ini perusahaan memiliki utang wesel ya, notes payable, kemudian memiliki obligasi dengan tingkat bunga 9% dan obligasi dengan tingkat bunga 7,5%. Masing-masing pokok pinjamannya 600.000, 2 juta, dan 5 juta. Kita akan kalikan dengan masing-masing persentase bunganya ya. Ini 600.000 kalikan 12%, dapat 72.000. Kemudian 2 juta kita kalikan 9%, dapat 180.000. Lalu 5 juta kita kalikan 7,5%, dapat 375.000. Ini kita jumlahkan ya, dapat 627.000 ya. Nah, 627.000 ini kita bagi dengan total seluruh pinjaman ya 7.600.000. Nah, maka diperoleh 8,25% ya. Ya. Ini berarti ya, inilah yang disebut rata-rata tertimbang untuk seluruh pinjaman yang di luar spesifik borrowing. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang komprehensif ya. Di tanggal 1 November 2018 ya, Sala Company dia mengontrak Piver Construction untuk membangun gedung senilai $1.400.000. Dengan nilai tanahnya adalah 100.000 ya. Nilai tanah yang 100.000 ini sudah masuk ke pembayaran yang pertama di tanggal 1 Januari ini ya. Ini berikut adalah pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019 ya. Di tanggal 1 Januari ini 210.000, di mana 100.000-nya itu termasuk itu ya sudah termasuk nilai tanah ya. Jadi yang nanti untuk nilai bangunan itu selisihnya ya berarti 110.000. Kemudian di tanggal 1 Maret ini pengeluaran sebesar 300.000. Di tanggal 1 Mei sebesar 540.000 dan di tanggal 31 Desember sebesar 450.000. Total seluruhnya adalah 1.500.000. Total bangunannya 1.400.000 dan landnya adalah 100.000. Nah, untuk yang pengeluaran ini ya akan kita hitung dulu
berapa sih nilai pengeluaran secara rata-rata tertimbang ya, weighted average accumulated expenditure-nya. Kemudian informasi yang lain ya, untuk bangun gedung itu ya, si Salah tadi dia minjem khusus ya, dia ada pinjaman khusus sebesar 750.000. Ini tertanggalnya 31 Desember 2019 ya. Jangka waktunya 3 tahun, bunganya 15%. Kemudian Salah juga memiliki 2 pinjaman yang lain ya, berupa notes payable dengan nilai pokok 550.000, pembayaran bunganya tiap tanggal 31 Desember, tertanggalnya 31 Desember 2015. Berarti ketika di tahun 2019 dia sudah outstanding ya, sudah outstanding dan masih ada sampai dengan akhir tahun. Ya, karena ini jangka waktunya 5 tahun ya, bunganya 10%. Pinjaman berikutnya, Salah juga memiliki obligasi dengan nilai pokok 600.000, pembayaran bunga tiap tanggal 31 Desember juga, tertanggal mulai 31 Desember 2014 selama 10 tahun. Berarti di tahun 2019 dia juga full outstanding ya selama 1 tahun penuh itu ya di tahun 2019. Bunganya 12%. Nah, kita akan menghitung ya nilai rata-rata tertimbang dari pengeluaran selama tahun 2018 yang ini tadi ya. Ini akan kita hitung WAAE-nya. Untuk periodenya mulai dari mana ya? Di sini untuk spesifik borrowing-nya ya. Berarti mulai akan ada bunga, berarti kan mulai tanggal ini ya. Nah, tanggalnya kan 31 Desember 2018. Berarti mulai per awal 2019 itu sudah ada pembebanan terkait bunga. Lalu di Januari ini juga sudah ada pengeluaran ya, sudah ada pengeluaran untuk pembelian material atau untuk membangun gedungnya itu sudah ada. Nah, sehingga ya expenditure sudah terjadi ya. Lalu bunganya juga sudah terjadi dan siap dan aktivitasnya tuh siap ya. Berarti periode 1 Januari 2019 inilah ya, itu mulai saat konstruksi ya. Mulai saat menghitung untuk WAAE-nya ya. Untuk menghitung capitalized interest ya. Kita akan hitung rata-rata tertimbangnya. Yang pertama pengeluaran di tanggal 1 Januari sebesar 210.000. Untuk fraksi waktunya berarti kita hitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya. Berarti full 1 tahun, 12/12. Lalu pengeluaran di tanggal 1 Maret. Nilainya 300.000. Untuk periode kapitalisasinya berarti kita hitung dari 1 Maret sampai dengan 31 Desember juga. Ya. Ini berarti 10/12. Lalu pengeluaran di tanggal 1 Mei. Ya. Jumlahnya 540.000. Kita kalikan fraksi waktu dari 1 Mei ke 31 Desember. Maka kita peroleh berapa itu Mei ke 8 ya, 8/12. Lalu pengeluaran di tanggal 31 Desember sebesar 450.000. Ini di akhir tahun persis ya. Berarti kita hitung 0/12. Ya. Sehingga ini hasil dari perhitungan total untuk rata-rata tertimbang dari pengeluaran selama tahun 2019 adalah 820.000. Ini langkah pertama ya, menghitung weighted average accumulated expenditure. Nah, diperoleh 820.000. Nah, selanjutnya ya kita akan menghitung yang namanya avoidable interest ya, bunga yang bisa dihindarkan kalau kita nggak bangun gedung itu. Ya, dasarnya adalah ini tadi ya, rata-rata tertimbangnya ini ya. Kemudian kita perhatikan pinjaman khususnya tadi ya. Pinjaman khususnya kita lihat di sini ya. Di informasi di sini tadi ya. Pinjaman khususnya itu nilainya adalah 750.000. Sedangkan rata-rata tertimbang dari expenditure-nya adalah 820.000 ya.
Berarti expenditure-nya lebih tinggi ya, lebih besar daripada dana yang tersedia dari pinjaman khusus. Maka nanti untuk menghitung available interest ya, yang 750.000 ini kita kalikan dengan tingkat bunga pinjaman khusus, yaitu berapa? 15%. Kemudian sisanya ya, selisihnya nih yang 70.000 ya, selisihnya yang 70.000 kita kalikan dengan rata-rata tertimbang tingkat bunga pinjaman yang lain. Tadi tingkat bunga pinjaman yang lain itu ada wesel dan ada obligasi. Ya, ini kita hitung ya, 10% kalikan 550.000 untuk yang weselnya, ini 55.000, dan untuk yang obligasinya 12% kalikan 600.000 diperoleh 72.000, sehingga total bunganya adalah 127.000 dan total pinjamannya adalah 1.150.000. Nah, sehingga rata-rata tertimbang pinjaman yang lain adalah 11,04%. Ini adalah tingkat bunga pinjaman yang lain. Ini nanti yang 11,04% ini yang akan kita kalikan ke 70.000. Ya. Nah, ini yang 70.000 kita kalikan dengan 11,04%. Maka diperoleh 7.728. Sehingga total available interest-nya adalah 120.228. Ini belum selesai ya. Ini kita baru memperoleh available interest. Tadi yang akan dikapitalisasi adalah yang mana yang lebih rendah antara available interest atau aktual interest-nya. Ya. Sekarang kita akan hitung aktual interest-nya atau bunga yang real terjadi. Ya. Nih aktual interest cost-nya berarti seluruh bunga dari pinjaman yang dimiliki. Ya. Yang pertama untuk bunga pinjaman khusus tadi ya. Yang specific borrowing ini bunganya adalah 750.000 kalikan 15%. Kemudian bunga pinjaman yang lain ini ada wesel ya. Ini 550.000 kita kalikan 10% dan bunga obligasi 600.000 kita kalikan 12%. Sehingga total aktual interest-nya adalah 239.500. Nah, ini yang akan kita bandingkan dengan avoidable interest. Avoidable interest-nya tadi 120.228. Mana yang lebih kecil? Avoidable interest ya. Jadi yang lebih kecil itulah nanti yang akan kita kapitalisasi. Ini yang 120.228 ini yang akan kita kapitalisasi. Kapitalisasi itu berarti akan kita catat sebagai bagian dari aset yang dibangun. Jadi misalkan building gitu ya. Jadi yang 120.000 ini untuk available interest ini yang akan kita catat sebagai building. Ini ya, karena available interest-nya lebih kecil, maka yang 120.228 ini akan dicatat sebagai building. Kemudian selisihnya ya, selisihnya terhadap aktual interest nanti itu yang akan dicatat sebagai interest expense biasa. Nah, ini jurnalnya selama 1 tahun ya, di 1 Januari. Tadi ada perolehan tanah sebesar 100.000, kemudian untuk building yang dibangun, ini bisa langsung ke akun building atau bangunan yang dibangun itu ya asetnya, atau ke akun yang namanya construction in process. Ya, ke akun CIP ini, construction in process ya, boleh yang mana saja. Ini sebesar 110.000, kreditnya cash sebesar 210.000. Lalu di 1 Maret ya, jurnalnya building pada cash sebesar 300.000 ya, pengeluaran di 1 Maret. Kemudian di 1 Mei building pada cash sebesar 540.000. Lalu di tanggal 31 Desember, ini yang pengeluaran di 31 Desember tadi ya, pengeluaran sebesar 450.000. Lalu nah ini untuk yang capitalized interest-nya. Ya, yang dikapitalisasi itu adalah yang lebih kecil tadi ya, yang affordable interest nih, 120.228. Itu akan masuk, akan kita catat ke nilai bangunan. Sedangkan sisanya aktual interest-nya tadi kan nih ya, aktual interest-nya adalah 239.000. Ini adalah bunga keseluruhan. Nah, yang akan dikapitalisasi dari bunga keseluruhan itu sebesar 120.228. Nah, sisanya yang 239.500
dikurangi 120.228 ya, ini akan dicatat sebagai interest expense biasa. Ini cash yang dikeluarkan untuk actual interestnya tadi ya, 239.000. Nah, ini jurnal keseluruhan dan tadi ya perhitungan dari sejak menghitung weighted average accumulated expenditure, kemudian menghitung available interest, menghitung actual interest, dan ini jurnal keseluruhan selama 1 tahun. Nah, yang dicatat sebagai interest expense itu hanya yang sisanya tadi ya, 119.272. Yang 120.228 ini masuk ke akun bangunan. Nah, terkait isu-isu yang lain ini biasanya tuh terkait perolehan tanah ya, pengeluaran untuk tanah. Kalau pengeluaran untuk tanahnya itu ya, pembelian untuk tanahnya itu ditujukan memang mau bangun gedung gitu ya. Ini saya beli tanah untuk bangun gedung gitu ya. Kalau saya mau beli tanah untuk bangun gedung ya, berarti nanti bagian dari pengeluaran tanahnya itu akan ikut dalam perhitungan rata-rata tertimbang tadi ya, WAI tadi. Nah, makanya ikut di kapitalisasi tadi kan WAI itu, WAI kemudian bagian dari weighted average accumulated expenditure itu nanti dimasuk dalam perhitungan capitalized interest. Nih kalau beli tanahnya itu memang mau bangun bangunan di situ gitu ya. Lalu ya kalau dia mau beli tanahnya itu di sini membangun tanah itu ya untuk ya maksudnya sebenarnya dia beli dulu gitu ya, dibeli dulu, dia nggak tahu tuh nanti bangunnya buat apa gitu ya, atau beli tanahnya itu pembeliannya itu secara secara yang namanya itu gelondongan atau lot sales gitu ya, secara gelondongan, secara ini beli tanahnya misalkan 1 hektar ini seluruhnya gitu ya, sedangkan yang dibangun itu mungkin hanya sekitar 1 meter gitu, 1 meter. Nanti pengeluaran untuk tanah yang banyak itu, nah itu tidak ikut di kapitalisasi ya. Kemudian terkait interest revenue. Nah, misalkan tadi dari specific borrowing itu dana yang dipinjam misalnya gede banget gitu ya. Misalkan dana yang dipinjam itu misalkan 10 juta. Yang buat bangun itu ternyata misalkan hanya 5 juta. Nah, berarti kan masih ini 5 juta masih masih kayak sisa gitu ya, walaupun pinjaman masih sisa. Maka dia investasikan kembali tuh. Yang 5 juta akan dia akan diinvestasikan, sebagian buat bangun ya, sebagian buat bangun, sebagian buat investasi gitu. Nanti interest revenue yang berasal dari situ ya, yang berasal dari investasi tadi ya, itu akan di offset akan mengurangi bunga yang dikapitalisasi. Nah, ini spesial isunya itu ya terkait pengeluaran untuk tanah dan kalau ada interest revenue.